Inna Allah Ta'ala zayyana Ramadan fi kulli sana. Allah Ta'ala jadikan Ramadan itu hiasan dalam kehidupan setahun. Kehadirannya, kedatangannya ditunggu, dinanti-nanti. Dalam satu minggu, dalam sepekan, hari yang menjadi hiasan. Allah Ta'ala zayyana yawmal jum'ah sayyidul ayyam. Allah Ta'ala jadikan hari Jumat itu hiasan bagi hari-hari yang lain. Maka banyak orang berupaya untuk menjadikan hari Jumat itu beda dengan hari-hari yang lain. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki ibadah di malam itu. Kenapa demikian? Karena ditanamkan oleh para ulama pewaris Nabi di hati hamba Allah yang beriman, ada rasa takut yang luar biasa jika Jumat pagi matahari tidak terbit dari sebelah timur. Itulah terjadi yang namanya hari kiamat. Pasti terjadinya hari Jumat. Bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa, tak ada yang tahu. Karena diprediksi dulu terjadi kiamat bulan 9, tanggal 9, 2009. Tapi yang memprediksi itu udah mati. Mama Loren, tinggalnya di Cipinang Indah. Nggak bisa diprediksi kekuasaan Allah, hanya Allah yang tahu. Maka banyak orang yang khawatir jika malam Jumat itu malam terakhir. Dia ibadah, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jika terjadi kiamat, lembaran catatan hidup dia di akhir-akhir kehidupan bagus. Makanya orang menjadikan hari Jumat, malam Jumat itu beda dengan hari-hari dalam sepekan. Kemudian innallaha ta'ala zayyanal anbiya bi Muhammadin. Allah Ta'ala jadikan hiasan bagi para nabi-nabi. Yang menjadi hiasan adalah Nabi Muhammad. Karena dia Jami'ul anbiya khuliqu min nuri Muhammadin. Semua para nabi, semua para rasul Allah Ta'ala ciptakan dari nur, dari cahaya Nabi Muhammad. Qabla ayyahluqa Adam bi alfayam, 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nur cahaya Nabi Muhammad sudah Allah Ta'ala ciptakan. Ketika Allah Ta'ala ciptakan itu cahaya nur Nabi Muhammad, Jibril dipanggil untuk meletakkan cahaya ini di tanah suci. Ketika nur cahaya tersebut dibawa oleh Jibril untuk diletakkan di tanah suci, cahaya itu mengeluarkan suara. Suara itu yang menjadi cikal bakal zikir yang kita baca setiap selesai sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu keluar dari cahaya tersebut, sumber suara, sumber bacaan diikuti oleh malaikat Jibril. Itulah historis pertama bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca malaikat Jibril. Dan menjadi sebuah perkataan yang paling Allah Ta'ala suka. Kata Nabi,
ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'. Ada 4 ucapan yang paling Allah Ta'ala suka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jika ini dibiasakan keluar dari lidah kita, maka akan mempengaruhi akhir hidup kita. Tanpa dipandu, tanpa dibimbing, saat ruh kita ditarik oleh Israel, dengan sendirinya kita bisa mengucapkannya. Yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Zainu buyutakum, hiasi rumahmu bisolah wa dzikir. Hiasi rumahmu dengan ibadah salat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia suka hiasan. Dalam hidup ini kata Allah, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah hiasan kehidupan dunia. Lama tak jumpa dengan sahabat, begitu ketemu di sebuah acara, pasti yang ditanya apa kabar? Anak sudah berapa? Anak yang ditanya. Enggak ditanya mobil apa yang kau miliki sekarang. Enggak. Yang ditanya anak. Maka harta dan anak itu Allah jadikan perhiasan kehidupan di dunia. Maka manusia yang baik, manusia yang pandai, anaknya, hartanya tidak hanya dia jadikan hiasan hidup di dunia, tapi harta dan anaknya dia jadikan juga untuk menghiasi kehidupan akhirat. Maka ayat itu dilanjutkan, wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus sholihat di berbagai macam tafsir. Yang pertama, ada harta yang bisa menjadi hiasan hidup di akhirat. Jika amal yang kita miliki mampu kita manfaatkan, bukan hanya untuk hiasan dunia, tapi untuk hiasan kehidupan akhirat, dengan kita membelanjakan, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah bukan semakin berkurang. Belum pernah kita jumpai dalam hidup bermasyarakat ada orang dermawan yang punya kepedulian kepada sesama, tiap bulan memberi santunan, ada yatim yang dia tanggung kehidupannya. Belum pernah kita jumpai hidupnya semakin susah, semakin sulit. Justru hidupnya semakin berkah, usahanya semakin maju, rumah tangganya semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada konflik internal dalam rumah tangga. Jamaah yang mulia, janji Nabi, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad sampai 3 kali. Tidak akan berkurang harta yang dibelanjakan di jalan Allah, justru semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Sebaliknya kita jumpai di tengah kehidupan masyarakat, ada orang kaya terkenal di tempat di mana ia domisili, tapi tidak punya kepedulian
terhadap sesama, pelitnya cukup dikenal di lingkungannya, maka orang itu sering kita lihat bukan semakin makmur hidupnya, justru ada kehancuran-kehancuran di luar prediksi dia sendiri. Maka Allah akan ambil paksa milik anak yatim, milik fakir miskin dengan cara Allah di luar perakiraan manusia. Dia anggap aman, tahu-tahu sekejap menghilang miliknya. Allah yang mengambil dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan harta yang kita miliki tidak hanya menjadi hiasan hidup di dunia, tapi jadikan harta kita jadi hiasan hidup di akhirat. Dunia sementara. Lau kana fid dunya zahaban yafna wal akhiratu khazafan yabqa faktarul akhirat walau khazafan lakin yabqa. Seandainya dunia ini Allah Ta'ala buat dari emas, piring emas, gelas emas, tapi yapna sebentar. Mobil dari emas diberikan kita, tapi sebentar. Nih aku kasih hadiah kau mobil Alphard terbuat dari emas, tapi 5 menit aku ambil, sebentar. Allah jadikan akhirat itu dari sebuah wadah terbuat dari tanah, bukan dari emas, tapi dari tanah. Dulu ada piring dari tanah, ada tempat air yang besar itu tempayan dari tanah, gelas dari tanah di tahun 68, 69, 70. Tapi itu kekal, maka ambillah yang terbuat dari tanah, karena dia akan memberikan hidup nikmat walau di dunia ini belum terasa nikmat. Kalau emas sebentar, tapi kalau yang dibuat dari perak kekal milik kita abadi. Maka jadikan harta kita itu emas, tidak hanya di dunia, tapi emas juga membawa sampai ke akhirat. Yang kedua, wal banun, anak itu menjadi hiasan dalam kehidupan. Seringkali rumah tangga suami istri terasa hampa karena belum punya keturunan, sementara kehidupan rumah tangga sudah dijalani sekian puluh tahun. Ada para nabi yang Allah beri anak itu di usia tua. Wasta'alar ra'su syaibah. Nabi Yahya itu, Nabi Zakaria, rambutnya sudah memutih, hidup berumah tangga bersama istri, belum punya keturunan, tapi nggak pernah frustasi, nggak pernah pesimis. Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa. Walau udah usia renta, tapi doanya tetap Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami keturunan, berilah kami anak. Usia udah 90 kalau ukuran kita. Maka Nabi Rasul terdahulu umurnya 700 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 950 tahun. Nabi Nuh usia paling panjang 600 tahun, Nabi Musa. Maka itu Nabi Zakaria
udah 600 tahun, tapi tetap doanya nggak berubah, beri kami keturunan ya. Allah kasih kabar gembira. Inna nubasyiruka biyahya. Zakaria, kau nanti akan punya keturunan darah dagingmu. Aku beri nama Yahya. Yahya itu artinya hidup. Begitu Nabi Zakaria di usia tua punya anak, semangat hidupnya muncul kembali, pengaruh kehadiran anak. Usia tua tapi semangat muda untuk membesarkan ini Yahya yang belum ada nama tersebut. Jadi Allah yang memberi nama Yahya. Sebelumnya tidak ada nama Yahya. Sebelumnya tidak ada nama Muhammad. Allah yang memberi nama Muhammad. Ahmad, Mahmud, Abdul Hamid, Muhammad, itu nama-nama yang baik. Maka di zaman jahiliyah ada seorang perempuan saat akan melahirkan mengalami kesulitan untuk bisa lahir secara normal. Dia sudah minta bantuan para ahli di zamannya, tapi anak itu, si bayi itu sulit keluar. Kata suaminya, coba kau sebut nama Muhammad yang saat ini lagi viral, orang menceritakan kehebatan Muhammad. Sementara ini perempuan Yahudi bencinya luar biasa sama Muhammad. Tapi karena ada rasa keterpaksaan, dia ingin bayinya itu keluar. Baiklah Bapak, akan aku sebut nama Muhammad, tapi pelan-pelan. Disebut nama Nabi dengan suara yang pelan, bayi itu nggak keluar. Dia ingin keluar bayinya, kata suaminya, baik, wajahmu akan aku tutupi dengan alat yang nggak bisa suaramu terdengar keluar, supaya bayimu bisa keluar. Sebut nama Muhammad sekeras-kerasnya. Begitu si ibu dari kalangan tokoh-tokoh Yahudi melahirkan, bisa keluar dengan menyebut nama Muhammad sekeras-kerasnya. Muhammad, itu bayinya keluar. Maka nama itu diberi oleh ibunya kepada si anak setelah dia lahir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Nabi itu bayi bisa keluar, akhirnya dia masuk Islam. Itu ibunya, anaknya dikasih nama Muhammad. Dan rumah itu terhias dengan kebaikan-kebaikan nama si bayi yang diberi Muhammad. Maka jadikan anak itu hiasan tidak hanya di dunia, tapi memperhiasi kehidupan kita di akhirat. Dengan kesolehan-kesolehannya di dunia, dia akan memberi manfaat buat orang tuanya di akhirat. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak menjadi amal soleh jika kita persiapkan menjadi anak yang baik. Harta yang kita jadi hiasan menjadi harta yang baik untuk memberi kebaikan kita di akhirat, dengan kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan untuk selalu bisa menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah
Semoga Allah beri kemudahan usaha kita. Semoga Allah beri kelancaran apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.